zaman sekarang ini, techno-sociopreneur merupakan salah satu faktor kunci untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Indonesia dalam berbagai bidang. Para anak muda di Indonesia berlomba-lomba untuk menciptakan bisnis yang kreatif dan inovatif yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat sekitar. Dengan video ini, kami akan menampilkan beberapa usaha yang didirikan oleh anak muda di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas bahwa untuk menjadi seorang techno-sociopreneur bisa dilakukan mulai dari hal kecil. Itu nanti yang diolah menjadi kerajinan yang buat ada Ibu Hadijah namanya, dia ketua forum bank sampah di sini di Kecamatan Manggala sendiri. Itu yang buatnya berapa? Kadang 3 orang. 3 orang ya. Terus pengerjaannya gimana? Pengerjaannya biasa di sini sesuai permintaan orang atau di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Itu yang buatnya ya buat bikin kerajinan ada tidak tentu sesuai dengan permintaan iya. Tapi kadang mintanya berapa? Contoh ada pendatang nih. Ya. Kalau misalnya ada kunjungan, biasa kan ibu-ibu, iya. Pasti ibu-ibu suka dong yang ini kayak kursi, meja. Iya. Dia minta itu satu paket, meja 4, meja 1, Iya. kursi 4. Kursi 4. Iya. Dia biasanya mau terbuat dari apa? Botol. Oh, botol ya. Iya. Paling sering Itu botol aqua. botol aqua. Oh, makanya botol aqua ini ya di botol banyak. Selain itu ada lagi? Kayak Kosara begitu, tempat pensil, tempat tisu. Gitu. Kalau perusahaan, Oh, belum ada ya sih. Penghasilannya setiap bulan berapa sih? kalau setiap bulan kita penghasilannya itu kadang 3 juta atau 4 juta lebih. 5 juta lebih. Kalau pengiriman, tapi kalau penimbangan di sini setiap hari. Penimbangan nasabah. Penimbangan nasabah. Nah, bank sampah sendiri tuh memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak. Nah, ini dia contoh kerajinan tangan dari bank sampah yang sudah diolah. Adoplan merupakan usaha yang didirikan oleh Jesselyn dan Ruben Petar pada tahun 2021. Sebuah brand plan dengan misi merangkul masyarakat untuk tumbuh dan hidup bersama tumbuhan. Walaupun Adoplan baru berjalan 1 bulan, namun sudah mendapat keuntungan sebesar 15 juta. Selain membangun bisnis untuk kepentingan diri sendiri, Adoplan juga membantu para petani lokal di daerah Lembang yang membudidayakan tanaman sukulen. Terdapat 6 jenis tanaman yang dijual oleh Adoplan, yakni Black Prince, Anting Ratu, Howardtia zebra, Astroloba, Parley, dan Campfire. Dengan harga 49.000, kalian akan mendapatkan tanaman pilihan kalian, 1 pot pilihan kalian, 2 tools, media tanaman premium, batu terrarium, serta planting guide and care.
Selain itu, kalian juga dapat membeli tanaman saja dan menggunakan barang bekas seperti kemasan yang sudah tidak terpakai sebagai media penanam untuk tanaman. Lu tuh kotor, Najis, hina, gak pantes. mending mati aja. Gak ada yang mau nerima lu. Sini saya. Murahan, mati. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvi Bianca dari PR Konsultan Sroma Connection Digital. Beberapa waktu lalu saya dan tim membuat sebuah campaign bernama The Moment of Sexual Violation is End, #ToGetThere. Melalui campaign ini kita ingin meningkatkan awareness masyarakat terkait permasalahan kekerasan seksual di Indonesia melalui sex education, upaya preventif pencegahan kekerasan seksual, serta pendampingan penyintas kekerasan seksual secara psikologis. Tidak hanya membuat campaign, namun kami juga meluncurkan aplikasi games mobile bernama Demoxy. Aplikasi ini menjadi solusi dari rendahnya edukasi seks di Indonesia yang seringkali memicu jumlah kasus kekerasan seksual meningkat setiap tahun. Digitalisasi dalam era 4.0 mendorong kami untuk berinovasi bersama Simfoni PPA agar lebih banyak korban yang melaporkan kasus kekerasan seksual sehingga data kasus tersebut benar-benar merepresentasikan realitas. Dalam aplikasi Demoxy ada 3 fitur utama, diantaranya yang pertama storyline game. Melalui storyline game, edukasi seks akan disampaikan dengan cara yang lebih relevan lewat sebuah misi yang dijalankan oleh pengguna sebagai tokoh utama. Yang kedua ada fitur konseling, di mana tidak hanya untuk menjadi wadah melaporkan kekerasan seksual, namun korban dari kekerasan seksual dapat melakukan konseling bersama psikolog untuk memulihkan kesehatan mentalnya pasca kejadian. Dan yang terakhir ada alarm dari Demoxy yang bisa membantu kamu memberikan sinyal tanda bahaya apabila ada indikasi tindakan kekerasan seksual. Harapan kami agar pemerintah dan lembaga-lembaga terkait bisa mendukung inovasi aplikasi Demoxy agar aplikasi ini benar-benar bisa diwujudkan nyata dan digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga pada akhirnya kasus kekerasan seksual di Indonesia dapat menurun bahkan mencapai the moment of sexual violation. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa. Nah, itu tadi cuplikan bisnis tekno sociopreneur karya anak bangsa yang sangat menginspirasi. Terus semangat menggapai mimpimu ya, karena setiap orang bisa mencuri ide tapi tidak dengan eksekusi. Saya Anissa Sabrina, perwakilan kelompok 40. Terima kasih.